Banyak yang bilang hidup itu adil, tapi tidak. Saya tidak setuju. Diasingkan, diajukan, bahkan dibuang. Dunia itu kejam. Saya teringat saat itu tiba-tiba badan saya terasa kaku, keringat dingin, serta dada saya terasa sangat sesak. Saya tidak bisa apa-apa lagi. Saya bingung dengan keadaan saya. Saya tidak tahu bagaimana lagi. Saya malah diruqyah. Di situ kecemasan saya kambuh. Saya mual, muntah, bahkan nangis sejadi-jadinya. Katanya, hal itu akan membuat jin yang ada di tubuh saya keluar. Bagaimana saya tidak mengira anak saya kesurupan? Tiba-tiba dia menangis. Tiba-tiba dia juga tertawa. Tiba-tiba juga dia teriak. Sedih rasanya jika ingat itu. Ya, siapa yang menyangka bahwa anak itu akan seperti itu? Tentu dengan berat hati saya harus mengurungnya. Saya pun tidak tahu yang saya lakukan ini benar atau salah, karena saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak saya maupun saya sendiri. Masalah kesehatan jiwa seringkali kurang dikenali keberadaannya. Dan ada beberapa kasus yang dianggap sebagai tabu dan hal memalukan yang perlu kita sembunyikan. Sehingga seringkali membuat akses penderitanya ke layanan kesehatan jadi terhambat. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengenali kesehatan jiwa adalah dengan mengakses media sosial, baik informasi yang ada di sana. Pastikan apakah media sosial yang digunakan dapat dipercayai menjalani screening. Ada beberapa screening untuk masalah kesehatan jiwa yang tersedia di media sosial. Apabila kita menduga diri kita mengalami gangguan kesehatan jiwa, kita bisa mencari dukungan yang biasa kita lakukan. Kita juga dapat mengakses layanan medis apabila strategi yang biasa kita lakukan kurang berfungsi. Masalah kesehatan jiwa yang dikenal lebih dini diharapkan dapat meningkatkan pemulihan dan mengembalikan orang dengan gangguan jiwa ke fungsi yang lebih baik. Sekarang sudah banyak yang peduli dengan kesehatan mental. Tidak mudah dipercayai dengan stigma. Maka disitulah saya menemukan support system saya. Ya, dunia itu adil. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Alhamdulillah, sekarang anak saya jauh lebih baik. Bahkan saya belum pernah melihat dia seceria itu.
Jika generasi penerus kita tidak sehat secara mental, mereka tidak akan sehat secara fisik, dan potensi mereka untuk memberikan dampak positif pada masyarakat akan terganggu. Meskipun akses terhadap sumber daya kesehatan mental telah meningkat, termasuk pilihan konseling dan pengobatan, tingkat masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi terus meningkat. Mengapa individu harus mencoba memikul beban psikologi sendirian ketika beban itu tampak begitu berat? Jika ada penyakit fisik, mereka tidak menunggu sampai penyakitnya parah sebelum mencari perawatan. Namun, orang-orang pergi ke psikiater atau psikolog ketika kondisi kesehatan mental mereka sudah parah. Bahkan ketika layanan kesehatan mental tersedia di layanan primer seperti puskesmas. Padahal dengan screening, diagnosis, dan pengobatan kesehatan mental yang dini dan efektif, orang dengan kondisi kesehatan mental dapat membaik dan banyak yang sembuh total. Dari video kami ini mengungkapkan beberapa konsekuensi negatif dari stigma, seperti keengganan untuk mencari bantuan medis atau pengobatan, kurangnya pemahaman dari anggota keluarga, dan lebih sedikitnya kesempatan untuk melakukan kegiatan sosial. Dan bagaimana cara mengatasinya di negara berpenghasilan menengah ke bawah, dengan mempromosikan kesetaraan antara penyakit fisik dan mental, karena tidak ada jaminan kesehatan universal tanpa kesehatan mental.